Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh rahmat, keikhlasan serta semangat bulan suci Ramadan. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, saya Enji Yurika Hutapea dalam rangka Taklim Hidayah Ramadan SMA Islam As-Sofa. Saya akan sharing mengenai investasi syariah. Nah, kata investasi tentunya tidak asing lagi bagi kita semua. Investasi merupakan aktivitas menanamkan sejumlah modal yang dengan harapan kedepannya kita akan memperoleh keuntungan. Simpelnya, investasi itu adalah menyiapkan sejumlah dana untuk kita ambil atau kita inginkan atau kita harapkan keuntungannya di masa depan. Lantas, aset seperti apa yang digunakan untuk investasi? Ada dua jenis aset yang bisa digunakan untuk investasi. Yang pertama adalah aset real, dan yang kedua adalah aset finansial. Nah, aset real contohnya adalah tanah, rumah, dan juga emas. Kenapa disebut aset real? Karena asetnya berwujud dan nilainya naik pada periode tertentu. Nah, kalau aset finansial itu ada dua jenis lagi, yaitu saham dan obligasi. Nah, apa perbedaan saham dan obligasi? Keduanya sama-sama surat berharga, hanya saja kalau obligasi adalah surat utang. Di kesempatan ini, saya akan membahas investasi saham yang jenis perlakuannya adalah syariah. Sebelum sampai ke inti pembahasannya, tentunya kita harus tahu dulu kemana sih jika kita ingin berinvestasi. Nah, salah satu cara kita bisa berinvestasi dengan memakai atau menggunakan wadah yang telah disediakan. Indonesia sendiri punya banyak wadah untuk kita investasi, salah satunya adalah reksadana. Nah, apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun sejumlah modal yang tentunya akan dikelola oleh istilahnya manajer investasi. Jadi kalau kita invest di reksadana, itu yang mengelola bukan kita sebagai investornya, tetapi ada manajer investasinya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk berinvestasi. Yang pertama, pastikan jasa investasi terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, perhatikan identitas perusahaan yang akan kita invest. Bagaimana caranya? Silakan kita search nama perusahaan yang ingin kita invest. Kalau alamatnya sudah benar, tidak mencurigakan, berarti nyata adanya PT tersebut. Dan yang ketiga adalah pastikan terdapat izin WAPRD-nya atau WAPR. Apa itu WAPR? WAPR adalah orang atau jasa yang dilegalkan oleh OJK untuk menerima sejumlah investasi. Lalu reksadana itu di mana sih? Kemana kalau kita mau investasi di reksadana? Nah, untuk zaman sekarang, untuk saat ini, semuanya bisa kita akses di smartphone. Kita bisa menggunakan dua aplikasi terpercaya yang saya rekomendasi, yaitu Ajaib dan Bibit. Dua aplikasi ini sangat simpel untuk kita gunakan dan fiturnya juga cukup mudah untuk dipahami oleh pemula, karena di sana jelas apa-apa saja jenis investasinya dan berapa keuntungan yang bisa kita terima setiap periode investasinya. Tentunya setiap perusahaan mempunyai bagi hasil atau jatuh tempo yang berbeda-beda. Next, kita akan lanjut ke investasi syariah. Apa sih investasi syariah? Investasi tentunya ada dua jenis, konvensional dan syariah. Investasi syariah ini bukan produk baru, tetapi juga sudah
mulai lumrah digunakan oleh masyarakat Indonesia sekarang. Apa perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional? Pada intinya, investasi syariah tidak boleh mengandung 3 hal. Yang pertama, tidak adanya unsur bunga atau riba. Yang kedua, juga tidak adanya jual beli spekulasi atau yang sering disebut dengan gharar. Yang ketiga, tidak adanya unsur judi atau kegiatan asyir. Nah, bisa kita lihat pada website Bursa Efek Indonesia. Di situ sudah tercantum fatwa-fatwa MUI yang mengatur landasan hukum investasi syariah. Selanjutnya, seperti apa pendapat ulama mengenai investasi? Yang pertama, saya mengutip dari YouTube-nya Buya Yahya. Beliau mengatakan investasi boleh di lembaga syariah, namun kita juga harus memastikan apakah perusahaan yang kita invest bergerak di bidang yang sesuai dengan syariat atau tidak. Contohnya kalau kegiatan perusahaannya memproduksi alkohol, itu tidak boleh. Dan yang selanjutnya, saya juga mengutip dari YouTube-nya Ustadz Abdul Somad. Beliau mengatakan apapun jenis investasinya, kalau tidak ada unsur tipu, tidak ada aniaya, dan tidak ada kegiatan yang mengandung unsur ketidakpastian, kita boleh investasi. Dan yang terakhir, saya juga mengutip dari YouTube-nya Dr. Zakir Naik. Beliau mengatakan sepanjang saham itu dalam ketentuan Islam, maka diperbolehkan, asalkan kita tidak membeli saham di perusahaan yang memproduksi alkohol, narkoba, lalu perusahaan yang menggunakan bunga bank, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Ayo kita berinvestasi, tentunya investasi di tempat-tempat syariah. Saya Enjiri Kahutapea. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.